Shalom saudara sekalian. Saudara, ada begitu banyak hal yang membuat kita seringkali tidak bisa fokus mengerjakan hal yang seharusnya kita kerjakan. Katakanlah kita harusnya mengerjakan dan menyelesaikan A. Namun kemudian datang hal-hal lain yang harus diselesaikan. Misalnya ada rapat yang harus dihadiri, pembicaraan telepon yang harus dilakukan, laporan yang harus diselesaikan. Sehingga akhirnya tugas atau pekerjaan A yang harusnya menjadi tugas yang utama yang harus kita selesaikan akhirnya tidak selesai. Nah saudara, Tuhan Yesus dalam menyelesaikan tugas dari Bapaknya, dia berhadapan dengan banyak distraksi atau gangguan saudara yang menggodanya untuk tidak menyelesaikan tugas itu. Distraksi yang muncul bukanlah hal-hal yang buruk saudara, dan bukan juga hal-hal yang sepele, tetapi sesuatu yang sebenarnya cukup penting dan seringkali mendesak. Nah, mari kita lihat catatan Markus di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Saudara, Markus menceritakan bahwa sehari sebelumnya ketika Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan di situ dia mengajar dan mengusir roh jahat. Ketika dia mengajar, ayat yang ke-22 mengatakan mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat, Markus mencatat, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Peristiwa itu, saudara, tersebar dengan cepat ke segala penjuru di seluruh Galilea. Akibatnya, banyak orang datang, khususnya orang-orang sakit dan kerasukan setan berbondong-bondong datang mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, saudara, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang ketika pagi-pagi benar Tuhan Yesus ketika sedang ke tempat yang sunyi dan berdoa. Simon Petrus datang dan mengatakan bahwa semua orang mencari dia. Nah, siapakah orang yang mencari dia itu? Mereka, saudara, adalah yang berasal dari berbagai tempat yang tadi malam belum selesai dilayani. Atau mungkin mereka masih dalam perjalanan dan pagi itu baru tiba. Mereka mencari dia, saudara, untuk mendapatkan pertolongan. Dan bagaimana Tuhan Yesus, saudara, meresponi orang banyak yang datang mencari dia untuk mendapatkan pertolongan itu? Respons dan jawabannya sangat mengejutkan dan kelihatan begitu kejam. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah saudara, Tuhan Yesus meninggalkan dan tidak melayani orang-orang yang sudah capek-capek datang dari tempat yang jauh itu untuk minta disembuhkan olehnya. Padahal saudara, mungkin di antara orang-orang itu ada yang sekarat, yang kalau tidak segera ditolong akan mati. Dan mereka sudah melakukan perjalanan yang jauh saudara untuk bisa sampai di tempat itu. Nah, mengapa Tuhan Yesus berbuat begitu saudara? Jawabannya adalah karena tujuan kedatangannya adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk menjadi pengusir setan dan menjadi tabib. Saudara, di dalam renungan minggu depan kita akan melihat bagaimana hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberikan pengampunan dosa kepada seorang yang lumpuh. Nah, bayangkan saudara, apa yang akan terjadi jikalau selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia memakai waktunya untuk melayani semua kebutuhan orang-orang yang sakit, yang kerasukan, di mana sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itu juga penting dan urgent. Maka saudara, akan makin banyak orang yang akan mencari Tuhan Yesus. Dan dia akan selalu melayani mereka, dan dia akan menjadi makin populer,
maka tugas utamanya yaitu memberitakan Injil menjadi tidak lagi dilakukannya. Dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah naik ke atas salib untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara, dengan menolak melayani orang-orang yang datang mencarinya pagi itu dan kemudian meninggalkan mereka, menunjukkan sikap Tuhan Yesus bahwa ia menolak hal-hal yang membuat dia terdistraksi dari tugas utamanya. Ia hanya mau melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan Bapanya kepadanya. Hal ini saudara bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan orang yang sakit atau mengusir setan. Karena setelah peristiwa ini di ayat 39, ia kemudian menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ia hanya akan melakukan hal itu saudara ketika tugas yang utamanya tidak terganggu. Nah saudaraku, penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi panggilan kehidupan kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan penting untuk mengetahui apa yang menjadi panggilan pelayanan kita masing-masing. Jika tidak saudara, maka kita akan menjadi seorang yang hidup melakukan ini dan itu, memenuhi permintaan ini dan itu, dan akhirnya hidup didikte oleh kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita yang mungkin seringkali adalah sesuatu yang penting, tapi itu bukanlah panggilan pelayanan yang semestinya kita kerjakan. Dan saudaraku, tantangan dalam melakukan apa yang menjadi panggilan pelayanan kita itu adalah kemampuan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang muncul di sekitar kita, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan panggilan itu. Dan itu berarti bahwa kita mungkin akan mengecewakan orang lain, membuat orang lain marah atau salah paham kepada kita. Nah saudara, Greg Ogden dalam salah satu bukunya pernah berkata begini saudara, jika saya adalah setan yang ingin menghalangi pertumbuhan para murid menuju kedewasaan, maka hal apakah yang akan saya lakukan? Saya akan mengalihkan fokus para pemimpin dari tugas yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Perhatian mereka akan saya alihkan pada berbagai aktivitas lainnya yang terdengar baik dan luar biasa, namun sebenarnya tidak berkaitan sama sekali dengan membangun jemaat menuju kedewasaan. Dan inilah yang sebenarnya seringkali terjadi. Para pemimpin teralihkan fokusnya menjadi pengembang program, pengurus administrasi gereja, dituntut melakukan ini dan itu yang pada faktanya tidak ada hubungannya dengan panggilan utama gereja tersebut. Nah Tuhan Yesus saudara tidak mengalihkan fokus pelayanannya ketika distraksi-distraksi muncul. Sekalipun hal itu adalah sesuatu yang urgent dan penting. Dia tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil dan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya kepadanya, yaitu mati di atas kayu salib. Nah saudara, adakah kaitan antara doa Tuhan Yesus dengan penolakan itu? Tentu saja ada. Markus sepertinya sengaja menghubungkan antara doa dengan tantangan yang Tuhan Yesus sedang alami. Di bagian ini tantangannya adalah popularitas yang bisa mendistraksinya dari panggilan pelayanannya. Melalui doa, melalui persekutuannya dengan Bapanya, Tuhan Yesus saudara secara terus-menerus melihat segala sesuatu dari perspektif Bapanya. Keterangan waktu, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, menunjukkan bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang sengaja Tuhan Yesus lakukan, bukan menunggu kalau sempat atau ada waktu luang. Doa itu memberinya kekuatan baru untuk menghadapi tantangan, menghadapi godaan, dan membawanya untuk tetap fokus kepada panggilan hidupnya. Nah saudara, dalam hidup ini interupsi seringkali memang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang Tuhan juga datang menginterupsi hidup kita. Misalnya Tuhan datang menginterupsi Musa melalui semak yang tidak terbakar ketika dia sedang menggembalakan domba. Nah ketika interupsi datang, penting sekali bagi kita untuk bertanya kembali, apakah saya dipanggil untuk melakukan hal ini? Apa yang menjadi alasan saya menerima dan menolaknya? Melalui doa dan persekutuan dengan Bapanya, Tuhan Yesus secara terus-menerus melihat segala sesuatu dari perspektif Bapanya. Bagi kita, khususnya pelayan Tuhan, disiplin doa adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan, saudara, setiap hari di dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun ironisnya, justru mungkin seringkali hal ini yang paling sering kita lalaikan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.